tidak ingin mendapat kewajiban sholat, paling tidak ketiga syarat itu tidak terpenuhi. Tapi ketiga syarat terpenuhi, maka dia wajib melaksanakan ibadah sholat. Maka ketika dia mengingkari kewajibannya itu, nah tadi hukumnya adalah kafir. Ketika dia meninggalkan karena mengingkari kewajibannya itu, maka dihukumi kafir. Ada lagi satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunan beliau. Waja'a fi sunan Tirmizi an Buraidah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-ahdu alladhi bainana wa bainahu as-shalah wa man tarakaha faqad kafar. Artinya yang mengikat perjanjian antara kami dan antara mereka adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkannya faqad kafar. Maka dia kafir. Nah, hadis-hadis yang berkaitan dengan meninggalkan salat itu selalu saja disampaikan Rasulullah secara umum gitu. Tidak diberikan qaid, tidak diberikan pengikat. Meninggalkannya karena apa? Apakah meninggalkannya karena dia mengingkarinya kewajibannya atau karena malas atau karena lainnya? Selalu saja disebut mutlak secara umum. Karena itu maka ada seperti ini kemudian dipahami oleh para ulama adalah orang-orang yang meninggalkannya karena memang dia menganggap remeh atau mengingkari kewajiban sholat tersebut. Nah ini macam orang yang pertama. Jadi dia meninggalkan sholat disebabkan karena dia juhudan, keras kepala, awistihzaan, menganggap remeh, wa inkar li masruiyatiha, karena dia mengingkari kewajiban sholat tersebut. Maka hukumnya ulama sepakat hukumnya adalah kafir. Ada orang jenis kedua meninggalkan sholat. Wa imma ayyakuna tarikus sholati lam yatrukha juhudan laha wastihzaan biha wa inkaran li masruiyatiha wa innama tarakaha kasalan wa taksiran ma'a i'tirafihi bi annahu min arkanil islami allati wa dinuhu wa millatuhu. Macam yang kedua, ada orang meninggalkan sholat itu bukan karena mengingkari kewajibannya, bukan karena dia keras kepala atau bukan karena dia mengejek, bukan itu. Tapi dia meninggalkannya karena pertama, kasalan, malas, lagi datang malasnya. Kemudian wataksiron, ada rasa lagi tidak kalau bahasa itu lagi tidak on keimanannya. Sedang sangat rendah. Karena dulu saya pernah mendapati teman saya, mohon maaf ini saya cerita sedikit. Saya pernah mendapati seorang teman sama-sama kuliah. Dulu ketika masih berada di Jogja, saya masih di Jogja, teman sama kuliah. Dia ketika kita melaksanakan sholat zuhur sudah berwudu bersama saya, udah wudu. Tiba-tiba begitu kita mau sholat jamaah, dia mundur, nggak jadi sholatnya. Saya bilang kenapa nggak sholat? Jawabannya ini yang membuat saya tercengang. Apa jawabannya? Saya sedang tidak butuh dengan Allah. Itu luar biasa kan? Ada orang yang tidak butuh sama Allah. Ternyata itu kelihatannya sudah berapa lama? Sudah 1 minggu. Dia saya ingin menyampaikan bahwa dia lagi muncul mungkin apa bahasanya itu. Tapi sekarang sudah berubah. Sekarang alhamdulillah sudah selesai kuliahnya dan sudah balik ke Bekasi dan sudah menjadi seorang guru agama di sebuah sekolah dasar dan sudah menjadi pengurus masjid di sebuah masjid di Bekasi dan sering mengisi pengajian. Dan baru lama ini ketemu saya di Masjid Al-Azhar yang di Bekasi dan kita saling tertawa mengingatkan masa lalunya. Tapi alhamdulillah seperti itu. Nah, ada orang yang meninggalkan sholatnya itu karena disebutkan oleh pertama kasalan, malas, taksir, ma'itiraf, taksir lagi enggak mood aja, enggak. Ma'itirafihi disertakan dengan ada pengakuannya di annaha bahwa sholat itu adalah rukun min arkanil Islam, rukun termasuk rukun Islam. Dia ninggalin karena malas, tapi tetap mengakui bahwasanya sholat itu adalah termasuk di antara rukun Islam. Dia mengakui kewajiban sholat itu. Kenapa kamu nggak sholat? Sedang malas soalnya. Sedang apa gitu. Tapi tidak mengingkari kewajiban itu. Maka orang yang seperti ini, menurut dia, wa hadzal naw' minan nasi yara jumhurul fuqaha'i annahu la yakunu kafira.
wa inna ma yakunu fasiqan wa yajibu ayyun soha. Maka manusia macam seperti ini, jumhur fuqaha, ahli fikih atau para ulama sepakat, jumhur itu sepakat, mayoritas ulama mereka berpendapat bahwasanya la yakunu kafiran, dia tidak menjadi kafir. Lalu apa hukumnya? Wa inna ma yakunu, ayatnya dia adalah fasik, orang yang fasik, orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibu ayyun soha, dan wajib diberikan nasihat. Dan saya lanjutkan cerita saya itu, ketika sudah 1 minggu dia tidak sholat itu, kemudian terus saja saya dekati dan saya nasihati, ternyata ada problem, ada permasalahan yang luar biasa terjadi sama diri dia. Di akhir dari perkuliahannya itu, ketika kita sama-sama menulis skripsi, kita angkatan sudah selesai semua, dan saya juga pulang ke Bekasi, tinggal dia yang datang ke saya. Padahal sudah masuk proposal skripsinya, nggak selesai, dan tulisannya nggak terlalu susah sebenarnya, tapi nggak selesai. Saya sampaikan ke dia, ini disebabkan diantaranya karena kemarin itu karena kamu tidak butuh pada Allah. Dan ini sekarang dikasih di dunia ini dia, ujiannya atau cobaan atau siksaannya. Nggak selesai dan sampai menjadi seperti orang yang hilang akalnya. Udah bicarain apa saja dibicarakan itu. Sampai-sampai saya sampaikan ke teman saya itu, saya jangan sampai nanti saya bawa pulang orang atau Bekasi orang gila. Saya seperti itu. Terus kita lihat, ayo di ketika itu sudah mulai berubah, dalam bulan skripsinya selesai, dan sekarang alhamdulillah sudah seperti semula. Dan nah, orang-orang seperti ini tuh kata beliau ini, saya Tantawi, wa yajibu ayyun soha. Pertama, kewajiban kita adalah ayyun soha, diberikan nasihat, didekati. Apalagi wa ayyuhazzar, diberikan yuhadzar, berarti diberikan peringatan. Artinya dinasihati, tidak ini juga ada dikasih rambu-rambu, wanti-wanti. Kemudian juga sama, dia wa yu'arraf, diperkenalkan bisu'i akibatihi fid dunya wal akhirah. Artinya diperkenalkan kepada dia atau diberikan pengetahuan kepada dia akibat orang yang meninggalkan sholat karena malas itu, akibat di dunia maupun di akhirat. Karena itu maka saya sampaikan ke dia, ini mungkin diantara siksaan Allah Subhanahu wa taala kepada kamu, pada teman saya itu ketika di dunia. Kita nggak selesai, bab 1 kagak pernah jalan-jalan penyelesaiannya itu. Tidak jalan sama sekali. Sementara kita sudah selesai semua. Kita satu angkatan itu selesai semua. Dan tinggal dia sendiri. Ini mungkin siksaan Allah Subhanahu wa taala dari ucapan. Mungkin orang yang mati. Karena saya masih ingat betul ucapannya itu. Saya sedang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin menyampaikan bahwa orang-orang seperti ini yang meninggalkan sholat karena malasnya, atau karena mungkin disebabkan lebih mementingkan urusan dunia, urusan pekerjaan, ketimbang sholatnya, kemudian kelewat waktu sholatnya, maka orang seperti ini tidak dihukumi kafir, tapi dihukumi fasik. Maka orang fasik perlu diberikan nasihat. Selain nasihat diberikan peringatan. Kita diberi peringatan, kemudian diperkenalkan atau diberitahukan kepadanya tentang apa akibat dari perbuatannya karena menyepelekan atau mengabaikan ibadah sholat. Dan hukumnya bukan hukum orang-orang yang kafir. Nah, ini adalah hukum orang-orang yang meninggalkan sholat. Di antaranya adalah dalilnya wa min ahammi adillati ala dzalika, di antara dalil atau argumentasi orang yang mengatakan bahwa orang itu tidak disebut kafir tapi disebut fasik adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaghfiru, tidak mengampuni dosa musyrik, wa yaghfiru ma duna dzalika, dan mengampuni dosa-dosa lain itu liman yasha, kepada orang yang Allah kehendaki. Wa yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima, dan siapa orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan lainnya maka dia qad iftara, telah membuat dosa yang sangat besar. Nah, beliau saya mengatakan wal makna innallaha la yaghfiru al-kafira mata ala kufrihi
Wa yaghfiru ma dunal kufri minaz dzunubi wal ma'asi liman yasha. Ayyaghfir lahu idza mata min ghairi taubatin. Faman mata minal muslimina biduni taubatin minaz dzunubi allati iktarafaha fa amruhu mufawwadun ila Allah ta'ala in syaa'a 'afa 'anhu wa in syaa'a 'aqabahu. Kata beliau, maknanya ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Artinya tidak mengampuni orang yang mati dalam keadaan kafir. Wa yaghfiru, namun Allah mengampuni dosa selain kekafiran, minaz dzunub, dan juga maksiat bagi orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang muslim kemudian berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggal dan belum bertaubat dari kemaksiatannya itu, dari dosa besarnya itu, maka keputusan akhirnya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau di ayat itu mengatakan insya'a afa'anhu wa insya'a aqabahu. Jika Allah menghendaki, Allah akan ampuni orang muslim tersebut yang berlaku berbuat dosa besar, meninggalkan sholat, kemudian meninggal belum bertobat, atau kalau Allah menghendaki juga Allah akan siksa dengan perbuatan dosanya itu. Nah, ini untuk menunjukkan bahwasanya kalau ada orang muslim yang mengaku beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggalkan sholat, tetapi meninggalkan bukan karena dia mengingkari kewajiban ibadah sholat itu, maka hukumnya bukan orang kafir. Hukumnya adalah orang muslim yang bermaksiat, atau disebut dengan fasik. Orang muslim yang berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia mati dan belum bertobat dari perbuatannya itu, kan meninggal sholat dosa besar, dan belum bertobat dari kemaksiatannya itu, maka hukumnya dia dihukumi sebagai orang muslim yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keputusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya afa'anhu, jika Allah menghendaki akan Allah ampuni dia, wa insya aqabahu. Jika Allah menghendaki, maka Allah juga akan menyiksa orang tersebut. Nah, ini hukum orang yang meninggalkan sholat. Baik yang meninggalkan sholat, kesimpulannya adalah orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya, maka ulama sepakat hukumnya kafir, keluar dari agama Islam, karena dia mengingkari salah satu di antara rukun Islam. Tapi kalau orang meninggalkan sholat karena dia malas semuanya, atau karena lebih mementingkan urusan duniawinya, kemudian sholat sampai tertinggal, maka dia dihukumi sebagai orang yang fasik, orang muslim atau orang mukmin yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk di antara kedua orang tersebut, atau kedua jenis orang tersebut. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, sehingga nanti kita mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah surga yang luas antara langit dan bumi, itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang senantiasa bertakwa. Artinya senantiasa dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan termasuk di antara orang-orang yang senantiasa meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.